Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Kali ini kita mau bahas tentang satu topik yang klasik banget, tapi populer banget. Nikah beda agama. Boleh nggak ya menikah atau pacaran dengan yang beda agama? Ada sebuah survei yang dilakukan tahun 2016 mengenai hal ini teman-teman. Hasil survei itu menunjukkan bahwa ada 30,7% yang setuju dengan pernikahan beda agama. Lalu 49,8% tidak setuju. Dan 19,5% yang no comment. Ini berarti kalau ada 100 orang yang ditanya, maka ada 30 orang yang setuju nikah beda agama. Wah, banyak juga ya. Alasan menikah beda agama. Ketemu orang yang cocok 51,2%. Cinta 42,8%. Dapat restu orang tua 6%. Kalian sendiri posisinya di mana nih? Setuju? Nggak setuju? Atau no comment? Kira-kira kalau Alkitab ikutan di survei, posisi Alkitab di mana ya? Yuk kita cari tahu. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. 2 Korintus 6 ayat 14. Do not be yoked together with unbelievers. Janganlah kamu disatukan atau berpasangan dengan orang-orang yang tidak percaya. Kata berpasangan itu berasal dari kata yok. Dalam bahasa Indonesia artinya kuk. Kuk adalah alat yang dipakai oleh dua binatang di leher mereka. Kuk akan menyatukan kekuatan dua binatang untuk bekerja sama melakukan pekerjaan yang berat. Biasanya membajak sawah atau ladang. Binatang yang menggunakan kuk seharusnya seimbang, baik ukuran maupun jenisnya. Jika tidak seimbang atau sepadan, maka tidak maksimal, bahkan membuat kedua binatang tersiksa dan akhirnya tidak bisa bekerja. Nah, ini contoh pasangan yang tidak seimbang secara ukurannya. Kalian bisa bayangkan nggak betapa repot dan tersiksanya kedua sapi itu? Leher sapi yang lebih tinggi akan tertarik ke bawah. Dia harus bekerja sambil menunduk. Aduh, pastilah nggak enak ya. Sementara leher sapi yang lebih kecil akan tertarik ke atas. Kepalanya akan terdongak sambil bekerja. Alah, ini juga sama nggak enaknya ya. Kalau yang ini tidak seimbang dalam hal jenisnya. Aduh, yang satu sapi yang besar dan kuat. Satunya lagi keledai yang lebih lemah. Ada beban yang untuk si sapi masih B aja, masih biasa-biasa saja. Tapi ternyata untuk si keledai itu sudah berat banget. Ini juga pasti nggak pas ya. Wah. Ini yang paling parah deh. Yang satu unta, satunya lagi sapi. Ini nggak seimbang dalam hal jenisnya, juga tidak seimbang dalam hal ukurannya. Ini pastilah bakal ngerepotin dan menyiksa kedua binatang yang digunakan. Secara logika saja, menggunakan kuk di antara dua hewan yang tidak seimbang, itu aneh kan teman-teman? Merepotin dan menyiksa hewannya juga. Bagaimana kalau ketidakseimbangan itu terjadi di dalam pernikahan? Teman-teman, kata seimbang dalam 2 Korintus 6 ayat 14 itu bukan berarti seagama. Kata seimbang itu berarti seiman teman-teman. Yaitu sama-sama beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi ayat ini bukan membicarakan sama agamanya loh ya. Tapi imannya harus sama. Jadi, pernikahan yang seimbang menurut Alkitab adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan yang frekuensinya kepada Tuhan Yesus. Servernya di Tuhan Yesus. Tapi, bagaimana kalau sudah saling cinta? Emang masalahnya apa? Apa yang kamu yakini tentang pernikahan akan menentukan bagaimana kamu mempersiapkan, memulai, menjalani, dan mengakhirinya. Masalahnya adalah pasangan itu tidak akan pernah satu frekuensi tentang pernikahan. Mereka beda server tentang pernikahan dan itu akan merepotkan, bahkan berbahaya bagi pernikahan mereka. Dalam kasus ini misalnya, si perempuan meyakini apa yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu pernikahan adalah satu kali untuk selama-lamanya, sampai kematian memisahkan. Gak ada tuh kemungkinan cerai di dalam pikirannya. Dia akan berkomitmen untuk bertahan dalam pernikahan, apapun yang terjadi. Tapi si cowok frekuensinya beda, servernya beda. Si cowok berpikir, semoga aja mereka tetap cocok, harmonis, dan saling cinta. Jika sudah nggak cocok, atau sudah nggak cinta lagi, atau sudah tidak harmonis, ya sudah, cerai saja. Kelihatan kan? Apa resikonya kalau beda frekuensi dan beda server dalam pernikahan? Kira-kira nih teman-teman, kalau si cewek tahu isi pikiran si cowok,
dia masih mau nggak ya menikah dengan si cowok itu? No. Kalau yang ini, si cewek meyakini bahwa pernikahan itu harus monogami. Satu istri dan satu suami untuk selamanya. Tapi si cowok berpikir bahwa nggak masalah dong kalau saya mau berpoligami. Kalian bisa bayangkan nggak betapa repotnya, betapa ributnya pasangan ini saat si cowok akhirnya berniat untuk berpoligami? Kalau pasangan yang ini beda lagi. Si cewek benar-benar beriman pada Tuhan Yesus dan ingin menempatkan Tuhan Yesus menjadi pusat dari pernikahan mereka, menjadi yang utama di dalam keluarga. Tapi suaminya tidak begitu. Suaminya nggak peduli pada Tuhan. Dia hanya fokus cari harta meskipun pakai cara-cara yang berdosa. Saat istrinya beribadah ke gereja, suaminya pergi party. Saat istrinya berdoa untuk anaknya, suaminya malah nggak peduli, sibuk main dengan teman-temannya. Ya memang beda frekuensi lah, nggak nyambung. Kalian bisa bayangkan bagaimana rumah tangga mereka? Ya, mereka pasti akan sering ribut. Beda halnya jika pernikahan itu antara pasangan yang seimbang. Mereka sama-sama beriman dan mengasihi Tuhan Yesus. Maka frekuensi mereka sama, server mereka juga sama. Kalau ada permasalahan dalam pernikahan mereka, mereka akan punya server yang sama, standar yang sama di dalam menghadapinya, yaitu Alkitab Firman Allah. Jika ada masalah, mereka akan sama-sama berdoa. Mereka akan bersama-sama mencari bimbingan Tuhan. Atau jika diperlukan, mereka akan meminta nasihat dari rohaniwan di gereja. Dan kalau sudah begitu, saya yakin, mereka pasti akan menemukan solusi yang terbaik yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena satu frekuensi, maka mereka sama-sama yakin kalau pernikahan itu harus monogami. Mereka juga sama-sama yakin kalau pernikahan tidak boleh cerai. Karena itu, mereka akan bersama-sama menjaga hati untuk terus bersama apapun masalah yang terjadi. Mereka sama-sama yakin kalau pernikahan hanya berakhir karena kematian yang memisahkan. Dan mereka juga akan bersama-sama pergi ke gereja, beribadah ke gereja, mereka akan bersama-sama bertumbuh di dalam iman, melayani bersama, dan mereka juga akan membawa anak-anak mereka untuk mengasihi dan melayani Tuhan Yesus. Wah, indah banget ya pernikahan yang seimbang itu. Tapi dari tadi kan kita bicarakan tentang pernikahan. Bagaimana kalau hanya pacaran? Ya sama aja lah. Kan orang berpacaran itu sebenarnya tujuannya untuk menikah. Kecuali hanya untuk bermain-main saja. Ya itu udah beda lagi ya. Teman-teman, di sini ada kotak makanan. Jika saya menutup kotak makanan ini dengan tutup yang sesuai, dengan tutup yang cocok dan seimbang, maka kotak makanan ini bisa berfungsi dengan baik. Makanan yang saya masukkan ke dalam akan terjaga dengan baik, tidak akan tumpah ataupun merembes keluar. Tapi beda halnya jika saya mencoba menutupnya dengan tutup yang tidak sesuai. Tidak seimbang, memang bukan tutupnya. Maka, makanan apapun yang saya masukkan ke dalam akan terbuang percuma sia-sia saja. Begitu juga dengan pernikahan yang berbeda iman, yang tidak seimbang. Apapun berkat-berkat rohani yang disediakan Allah bagi pernikahan kamu akan terbuang percuma. Pernikahanmu tidak akan pernah bahagia di dalam Tuhan. Tidak akan pernah berbahagia di dalam Tuhan. Beda halnya jika kamu menikah dengan seseorang yang sama-sama mengasihi Tuhan Yesus, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kalian berdua bisa bertumbuh di dalam pernikahan tersebut dan membawa anak-anak kalian untuk mengenal, mengasihi, dan melayani Tuhan Yesus. Apa yang kamu yakini tentang pernikahan akan menentukan bagaimana kamu mempersiapkannya, memulainya, menjalaninya, dan mengakhirinya. Akhirnya teman-teman, semuanya kembali ke kamu sendiri. Mau pacaran atau menikah dengan orang yang beda server, beda frekuensi, atau kamu mau meyakini apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Berpacaran dan menikah hanya dengan orang yang seiman, yang sudah sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Semuanya kembali ke kamu sendiri. Kamu yang memutuskan. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Sampai bertemu lagi teman-teman. Istrinya beribadah ke gereja, suaminya pergi tidak cocok. Apapun berkat-berkat rohani yang